Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para guru, hadirin, hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua malam ini diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad. Kita cinta Nabi Muhammad, kita bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad, dan harapan kita mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Imam Suyuti beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhil Masail. Beliau mengatakan ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini, baik itu rumah, masjid, musalla, majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama kekasih Allah seperti saat ini, maka kata beliau, maka perkumpulan tersebut akan diliputi oleh malaikat. Jadi yang hadir malam ini bukan hanya manusia, malaikat pun akan hadir beserta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Allah pun akan meridai, merahmati umat Nabi Muhammad yang menyebut kekasih Allah Subhanahu wa taala, berbahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, Bu, nggih, acara maulid, acara yang di dalamnya disebutkan nama Muhammad Rasulullah, itu acara sakral, acara istimewa. Maka dari itu bagi kita yang ingin menghadiri acara maulid, maka yang pertama perbanyak doa, tata niat, dan yang selanjutnya jaga adab. Jaga adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nih Pak, Bu, bukan manusia biasa. Kalau kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad, maka amal kita akan sia-sia, akan hangus, akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk beradab kepada Nabi Muhammad. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu di atas suaranya Nabi Muhammad. Jaga adab kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah peringatkan, jangan sampai kalian memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang tidak adab. Langsung seperti Anda memanggil seperti dengan temannya, Ja'far, Basit. Jangan seperti itu. Ini Nabi Muhammad. Anda harus beradab kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, Habibullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu cara kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Pak, Rabbul Alamin memberi warning, memberi peringatan kepada kita. Kalau kalian tidak beradab kepada Nabi Muhammad, antahbata a'malukum. Amal kalian akan binasa. Amal kalian akan hangus. Haji pian, umroh, sedekah, Anda akan dihanguskan oleh Allah Ta'ala ketika Anda kurang adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk, kalau kita menghadiri acara maulid, acara yang di situ sebutkan Nabi Muhammad, yuk jaga adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nggih Pak, di antara adab ketika kita menghadiri acara maulidan, disebut nama Nabi Muhammad, cepat-cepat sambut sholawat. Faham nggih? Kalau jenengan mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi jenengan pian enggak langsung menyambut nama Nabi Muhammad dengan sholawat, Anda dapat ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, Ibnu Hajar beliau menukilkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang istrinya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah suatu malam itu menjahit pakaian di malam hari. Dan rumahnya Nabi Muhammad tuh Pak, Bu, bukan seperti rumah kita. Kalau rumah kita ada listrik, rumah Nabi Muhammad nggak ada. Bawah ini bukan marmer, tanah. Ini rumah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerangan di rumahnya Nabi Muhammad hanya lampu minyak. Kalau kata orang Jawa, lampu cempluk. Nggih, lampu minyak tuh. Itu penerangan daripada rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, Sayyidah Aisyah ketika itu malam hari menjahit. Malam hari menjahit, minyak yang ada di tempat tersebut untuk penerangan daripada Sayyidah Aisyah ketika menjahit habis. Otomatis apinya juga habis, nggak ada penerangan. Jarum yang kecil lepas daripada genggaman tangan Sayyidah Aisyah, jatuh ke tanah. Akhirnya kebingungan tuh Sayyidah Aisyah mencari malam hari, nggak ada penerangan, mencari sesuatu yang kecil, kan kesulitan nih Pak. Ketika Sayyidah Aisyah mencari benda yang kecil di tempat yang gelap, kesulitan, tiba-tiba Nabi Muhammad muncul. Nabi Muhammad masuk ke ruangannya Sayyidah Aisyah. Tempat yang gelap gulita langsung terang benerang, langsung bersinar berkat pantulan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ganteng Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu bersinar wajahnya. Karena itu digubahkan dalam syair, anta samsun, anta qamarun, engkau adalah matahari wahai Rasulullah. Memang benar, wajahnya Nabi Muhammad itu bersinar. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu ketika mengambil jarum yang kecil langsung memuji Nabi Muhammad, ma adwa wajhak ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu wahai Rasul, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka wahai Aisyah bagi umatku yang tidak bisa memandang wajahku nanti di akhirat. Maka Sayyidah Aisyah penasaran, wajah begitu indah, wajah begitu bersinar, cuma ada umatnya yang tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Wa man lam yaraka ya Rasulullah, siapa umatmu yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di akhirat? Al-bakhil, umatku yang keker. Minal mal ya Rasul, apakah umatmu yang kekir daripada harta tidak akan memandang wajahmu? Kaya raya tapi tidak membantu, kaya raya tapi enggak bersedekah, apakah itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, la, bukan wahai Aisyah, bukan. Man dzukira rasmi falam yusalli alayya, umatku yang tidak akan bisa memandang wajahku nanti di akhirat, yaitu umatku yang mendengarkan namaku disebut tapi dia tidak menyambut sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu Pak, Bu, nggih, acara yang seperti ini bukan acara yang biasa, yang penting kumpul, yang penting dapat kopi, yang tempit dapat wadai. Jangan. Ini Pak, Bu, makanan ini pian bisa beli di luar.
Tapi rahmat dan ridhonya Allah, Anda sulit mendapatkan tempat rahmat ridhonya Allah terletak di sini, yaitu tempat yang disebutkan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jaga adab. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, sambut sholawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kalau kita lihat saat ini miris Pak, miris ngelihat orang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, cuma beberapa majelis kurang adab. Terkadang di depan disebutkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, di ujung main rokok, ambek kayak ndak punya dosa. Ya Allah, ini Nabi Muhammad disebut. Pian nanti di akhirat kepingin minta syafaatnya Nabi Muhammad. Cuma pian ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sudah ndak nyambut sholawat, pian rokokan di tempat majelis maulid. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini model cinta yang benar? Yuk kita rubah, yuk kita rubah. Adat yang nggak benar kita rubah. Kita ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pian memang ya perokok berat, sekores dulu dah, sekores niati. Ya Allah, saya ini tidak bisa lepas dari rokok ya Allah. Cuma saya kepingin menghormati Nabi Muhammad. Saya diamkan dulu ini rokok ya Allah. Aku ingin menghormati Nabi Muhammad. Loh, ini kan hebat. Ini baru umat yang bisa dibanggakan Pak. Nanti lepas maulid, selesai acara maulidan bubaran, satu truk pian sedot sendiri, monggo silahkan dah, nggih kodoan, boten nopo-nopo, nggak jadi masalah. Cuma sekarang kita harus tahu tempat. Oh ini tempat majelis ilmu, oh ini tempat majelis Rasulullah. Aku harus adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Nih, saya sedikit ceritakan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya Ibnu Nuaim, li Abi Nuaim, itu diriwayatkan dulu Pak, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang preman bermaksiat kepada Allah 100 tahun. Berat ya. Kalau pian gambarkan maksiat 100 tahun, bagaimana dosanya tuh? Segunung mungkin ya. Berat dah, berat. Sampai-sampai masyarakat itu gregetan. Kapan mati ini preman? Dah ini sampah masyarakat sudah. Semua bentuk maksiat dilakukan. Kalau seumpama ada togel mentogel ini, ya semua bentuk kemaksiatan dilakukan. Sampai masyarakat itu doa bersama. Doa apa? Mudah-mudahan mati. Mudah-mudahan mati. Subhanallah, meninggal dunia. Nggak panjang umur ini preman. Nah, ketika meninggal dunia, tahu kalian? Enggak ada satupun daripada penduduk setempat yang mau mengurus jenazahnya. Kenapa? Dah ini kurang ajar sama Allah. Akhirnya dibiarkan beberapa hari. Nah, kebingungan masyarakat. Akhirnya rapat sama RT, rapat ini bagaimana nih? Jenazah ini bagaimana nih? Kalau kita ndak ngurus jenazah ini, kita ndak ngeluarkan jenazah dari rumah jadi bangkai. Ini akan membusuk jadi virus, penyakit menyebar ini. Terus bagaimana? Yuk kita keluarkan aja. Kita keluarkan daripada rumahnya, kemudian kita lempar ke tong sampah. Allah, preman Pak, preman. Kemudian sepakat satu RT, yuk keluarkan. Didobrak itu rumah, pian tahu? Bukan digotong, ditarik kakinya. Dihinakan sama masyarakat, ditarik itu kaki. Ditarik kemudian menjauh daripada tempat permukiman, dibuang ke tong sampah. Ini jenazah kurang ajar sama Allah. Ini jenazah nggak layak kita urus, dibuang ke tong sampah. Ketika dibuang ke tong sampah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ghassilhu fasalli alaih. Wahai Musa, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi informasi kepada engkau. Saat ini ada umatmu yang meninggal dunia dan jenengan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ngurus jenazahnya. Kalau sudah Allah
memerintahkan nabinya mengurus jenazah seorang hamba, gambarannya Nabi Musa ini umat terbaik. Kan begitu nggih? Ini umat hebat. Sampai Nabi Musa diperintahkan untuk ngurus jenazahnya. Akhirnya cepat-cepat itu bergegas itu Nabi Musa ngumpulkan umatnya. Pengumuman Nabi Musa, umatku, siapa orang soleh hari ini yang meninggal dunia? Pengumumannya orang soleh. Ini semua Bani Israel kaget. Ini Nabi Musa salah ngumumkan ini. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan begini, wahai Musa, pian salah ngumumkan. Kalau hari ini orang soleh meninggal dunia daripada umatmu, nggak ada. Yang meninggal dunia saat ini cuma satu, preman. Meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah 100 tahun. Kaget itu Nabi Musa. Preman? Mana jenazahnya? Tong sampah. Tambah kaget Nabi Musa. Preman 100 tahun bermaksiat kepada Allah dan aku diperintahkan untuk ngurus jenazahnya. Kalau kata orang Jawa nggak keliru tadi. Kan ngeten nggih? Akhirnya lapor kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, duh Gusti, ya Allah. Ini umatku bersaksi ya Allah, yang meninggal dunia saat ini preman, 100 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah. Nah, langsung Nabi Musa ditegur oleh Allah Ta'ala. Musa, aku Tuhan, aku faham perilaku hambaku, urus jenazahnya. Memang benar itu preman 100 tahun bermaksiat kepadaku, tapi aku ampuni dosanya. Allah. Kan penasaran Pak, 100 tahun bermaksiat kepada Allah ternyata begitu mudah diampuni oleh Allah. Kira-kira apa amalnya? Tanya Nabi Musa, ya Allah, amal apa yang engkau terima dari preman tersebut ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan begini, renungkan ya Pak. Musa, itu preman memang benar 100 tahun bermaksiat kepadaku. Cuma pernah suatu saat buka kitab Taurat, kitab sucinya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dibuka kitab Taurat, di situ tertulis nama Muhammad Rasulullah. Dicium Mbak, nama Muhammad itu dicium, kemudian ditempelkan kedua matanya. Maka Allah mengatakan apa? Musa, karena dia beradab kepada kekasihku, menghormati nama kekasihku Muhammad Rasulullah, aku ampuni dosanya wahai Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba nggih Pak, Anda renungkan. Ini bukan umatnya Nabi Muhammad. Ini umatnya Nabi Musa. Bermaksiat 100 tahun kepada Allah. Cuma modal adab kepada Nabi Muhammad, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita nih Pak, umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad. Tinggal satu, apa kekurangan kita? Kurang adab sama Nabi Muhammad. Yang adab, kalau pian benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad, yuk tampilkan adab ketika perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda tengok, nih kita nih mulai kecil Pak, mulai kecil sampai umur 40-50 kan maulidan terus nggih. Pertanyaannya, pian pernah nggak mimpi Nabi Muhammad? Kada pernah Beb. Koreksi, berarti ada yang nggak beres dalam perayaan kita. Anda koreksi, Anda lihat, bener Beb, orang-orang kalau maulidan Habib main HP. Orang-orang kalau maulidan Habib disebutkan nama Nabi Muhammad ngobrol sendiri. Lebih-lebih berani rokokan Habib. Nah, itu penyakitnya. Itu yang menyebabkan jenengan tidak dapat ridhonya Allah, tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Kurang adab. Paham nggih? Allah aja memerintahkan kita untuk beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, para ulama mereka itu mengajarkan kita juga beradab kepada Nabi Muhammad. Coba Anda tengok,
Para sahabat aja, para sahabat Nabi Muhammad, mereka itu kalau sudah Nabi Muhammad berjalan melewati para sahabat itu langsung berdiri. Para sahabat berdiri, tapi Nabi Muhammad melarang. Nah ini Pak, ini dibuat dalil sama orang-orang yang benci maulidan. Ada apa maulidan? Ada mahal qiyam. Kenapa sih maulidan kok berdiri? Nah nih yang kongslet, ya nih saya terangkan sekarang ya. Memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabatnya untuk berdiri. Cuma jenengan gak faham, gagal faham. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya berdiri ketika Nabi Muhammad berjalan melewati mereka? Itu menunjukkan tentang ketawaduan Nabi Muhammad. Tawadhu Nabi Muhammad. Para sahabat ketika mau berdiri dilarang oleh Nabi Muhammad, jangan berdiri. La taqumu, jangan berdiri. Ini bukan larangan langsung yang haram. Ini menunjukkan tentang ketawaduan Nabi Muhammad. Kemudian Anda cek di dalam kitab Bujairami Alal Khatib. Anda kalau belajar jangan setengah, teruskan ceritanya. Lah ini baru satu halaman kemudian nyimpulkan sendiri, ya kongslet Pak. Teruskan sampai selesai. Ternyata Anda buka halaman selanjutnya, ada satu sahabat yang nekat berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Siapa itu? Hasan bin Sabit. Ketika Nabi Muhammad melarang, jangan berdiri ya, jangan berdiri. Itu Hasan bin Sabit langsung berdiri. Kemudian memberi syair di hadapan Nabi Muhammad. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yara hadzal jamala la yakumu. Wahai Rasulullah, aku ini kalau ada orang mulia saya berdiri untuk memuliakan, itu adab. Coba nggih, kalau seumpama ada Pak Bupati lewat di sini, kira-kira berdiri nggak? Berdiri. Untuk apa? Adab, menghormati orang mulia. Karena itu Hasan bin Sabit memberanikan berdiri di hadapan Nabi Muhammad sambil mengatakan, aku berdiri ini wahai Rasulullah untuk menghormati orang yang mulia. Kalau aku nggak berdiri terhadap orang yang mulia, aku berarti nggak punya adab wahai Rasulullah. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran wahai Rasulullah. Aku heran bagi manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai kefahaman, kemudian melihat kecantikan, keindahan wajah Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad, kemudian dia itu tidak berdiri. Heran saya. Kita aja ngelihat artis berdiri, bisa-bisa ngejar kita. Kemudian kita melihat Nabi Muhammad tidak berdiri, mustahil wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membiarkan. Nabi Muhammad tersenyum kepada para sahabat, dan itu adalah takrir, dan itu adalah pembenaran dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad itu termasuk sunnah, adab kepada Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Jadi acara maulid, kemudian di tengah-tengah maulid ada mahal qiyam, itu adalah adab. Dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka juga melakukan. Sebagai penutup, nih di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, Imam Subuki, beliau itu kalau sudah diterangkan atau disebutkan, diceritakan kisah tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, ya, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Itu langsung Imam Subuki berdiri. Kenapa? Menghormati, beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan jenengan Imam Subuki, ulama besar. Kemudian diikuti oleh para ulama-ulama selanjutnya. Mereka pun ketika mendengarkan kisah tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, mereka juga berdiri, dan kita lestarikan sampai saat ini. Ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, fasal tengah-tengah itu menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, maka di situ ada namanya mahallul
qiyam, dan itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita. Dan alhamdulillah ajaran kita tidak melenceng daripada ajaran sahabat. Ajaran kita, akidah kita tidak melenceng daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap saat ini mudah-mudahan Nabi Muhammad bahagia dengan kita, Nabi Muhammad cinta dengan kita. Insya Allah bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua kita semua, panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalau di akhiri umur mudah-mudahan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan insya Allah kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.